Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Kita katakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk saudara, kasih tos minimal 5 orang, depan, belakang, samping, kanan, kiri, katakan tetap on fire, tetap semangat. Haleluya. On fire, tetap semangat, tetap on fire. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, setelah 5 orang, Bapak dan Ibu boleh duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah. Selamat pagi semuanya, shalom saudara. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Apa kabar saudara pagi hari ini? Sama dengan Tuhan Yesus luar biasa. Saya melihat jemaat Tuhan, pengerja Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang bersemangat. Ya, saudara, dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, saudara. Tapi orang yang lemah, orang yang loyo, orang-orang yang tidak bersemangat, susah akan menanggung penderitaannya. Apapun penderitaan, apapun masalah saudara, jadilah orang yang bersemangat. Katakan bersama-sama dengan saya, semangat. Haleluya. Ibadah pagi, masih pagi udah semangat saudara. Saya percaya tambah siang nanti tambah semangat lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yuk katakan bersama-sama dengan saya, tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru, ya. Bersama-sama, sambil mengepalkan tangan kanan sebagai tanda kita yakin bahwa ini pasti terjadi. Yuk, 1, 2, 3. Tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Tepuk dada saudara masing-masing, terjadi dalam hidup saya. Lebih mantap lagi, terjadi dalam hidup saya. Kasih tos kanan kiri saudara. Kalau perlu tepuk pundaknya aja, katakan juga terjadi dalam hidupmu. Juga terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, ada beberapa orang yang berkata kepada saya, Pak, ini sudah ini udah bulan yang ke-11. Saya belum mengalami apa-apa. Bagaimana dengan janji Tuhan yang 11 bulan sudah saya lewati? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 bulan mereka berkata nggak mungkin untuk janji Tuhan tergenapi. Manusia boleh berkata nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan 1 bulan, saudara, 1 hari pun, 1 minggu pun, 1 jam pun Tuhan bisa buat mujizat. Oleh sebab itu bagian saya dan bagian saudara, kita harus tetap percaya. Katakan tetap percaya. Si Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara memang nggak seperti biasanya. Ya, biasanya kalau 3 kali khotbah, saya siapkan 3 materi untuk khotbah. Ya. Tapi yang hari ini khusus saudara, ini beda saudara. Apa bedanya? Bedanya adalah, saudara, hari ini seluruh rayon 3, saudara, dimulai dari induk Motherland sampai ke cabang-cabang ranting-ranting yang ada di bawahnya, kita semua ada di dalam satu khotbah bersama, saudara. Katakan bersama-sama dulu dengan saya, khotbah bersama. Jadi ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, nanti khotbahnya sama, saudara. Ya. Jadi seluruh rayon 3 hari ini khotbahnya sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang waktu mendengarnya, saudaraku, ada sebagian yang nangkep, yes, amin, saya percaya. Tapi juga ada sebagian orang yang berpikir bahwa kok kayak gitu disampaikan, begitu ya. Saudara, jangankan jemaat, saudara, tahun lalu saya masih ingat begini. Ketika saya konfirmasi seorang pembicara, saudara, untuk menyampaikan khotbah, kurang lebih khotbah yang hari ini akan kita dengar, saudara. Ketika saya kirim fax, saudara, ya waktu itu saya belum terlalu ngerti email dan mungkin belum HP yang kayak sekarang, saudara. Dikirim fax begitu, saudara. Begitu dia baca, waduh Pak, saya nggak sanggup untuk menyampaikan ini. Nggak sanggup, saudara. Tetapi ya apa boleh buat, yang namanya sudah nggak sanggup, kita mau paksain juga susah, saudara. Akhirnya saya tanya, kenapa Pak kok nggak sanggup begitu? Ya, memang jujur Pak, saya belum melakukan. Mereka berkata seperti itu, saudara. Memang, saudara, khotbah itu ketika kita sudah melakukan, saudara, saya tidak berkata khotbahnya gampang, tidak. Sulit juga, saudara. Tetapi paling tidak sesuatu yang sudah kita lakukan dan kita sampaikan, kita sharingkan, saudara, itu akan mempunyai dampak yang besar. Ya, beda dengan orang yang dia nggak pernah alami, dia nggak pernah lakukan, tetapi dia sharingkan, saudara, mungkin penyampaiannya pinter, saudara. Tetapi satu hal yang menjadi perintah Tuhan, pesan Tuhan hari ini adalah, biarlah kita mau taat dan kita mau melakukan. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini, saudara, mari kita responi dengan benar, saudara. Mari kita tangkap dengan positif, saudara, apa yang akan kita dengar pada pagi hari ini.
Nah, mari kita lihat bersama-sama, saudara, tema khotbah hari ini adalah persembahan buah sulung. Bagi sebagian orang yang belum pernah mendengarnya, ini adalah asing, saudara. Tetapi dalam beberapa tahun ke belakang ini, saudara, hal semacam ini menurut saya udah bukan asing lagi. Kenapa saya katakan gak asing lagi? Karena dalam beberapa tahun terakhir, saya sudah melakukannya. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita semua merenungkan firman Tuhan ini. Kalau kita belum pernah melakukannya, melalui apa yang kita dengar hari ini, kita diberikan tekad, keberanian, kemampuan untuk kita berani melakukannya. Tapi kalau mungkin kita berpikir, Pak, saya belum berani. Saudaraku, minta tuntunan sama Tuhan. Minta atau doa sama Tuhan, biarlah Tuhan berikan keberanian dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan lihat firman Tuhan, saudara, di dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, saudara. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu, yuk mari kita baca bersama-sama. Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca, 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang percaya katakan amin. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ngomong nih saudara, memuliakan Tuhan itu banyak caranya, banyak macamnya, ya. Memuliakan Tuhan ketika kita beribadah, ketika melayani, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ketika kita beribadah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu memuliakan Tuhan, saudara. Ya, kalau kita ngomong memuliakan Tuhan, itu macamnya banyak sekali. Tapi khusus hari ini, saudara, khusus hari ini, firman Tuhan mengajarkan buat kita semua, hari ini, muliakanlah Tuhan dengan, apa saudara? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, saudara. Hartamu dulu, ayat yang ke-9 ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, saudara. Saya mau share sama saudara ini, harta itu apa sih, saudara? Harta itu apa sih, saudara? Kekayaan, ya. Kekayaan itu apa, saudara? Duit. Benar, ya. Memang kalau kita mau ngomong nih, tapi intinya bukan di duitnya loh, saudara. Ya, intinya adalah pengajaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kita, saudara, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan duitmu, saudara. Ya udahlah, nggak usah sungkan-sungkan lah ngomong duit begitu ya. Tapi dari awal saya mau berkata buat kita semua hari ini, saudara, firman Tuhan ini disampaikan bukan karena GBI Arkadia kekurangan duit. Benar ya, Bu ya? Ya, saya nggak ada pesan dari siapa-siapa, saudara, ini hanyalah khotbah bersama yang harus saya sampaikan, dan ketika saya menyampaikan sesuatu yang saya katakan memang nggak mudah, tetapi saya sudah melakukannya, makanya Tuhan berikan keberanian saya untuk melakukannya. Terserah respon saudara, tapi hari ini saya mau ajak kita semua, mari renungkan firman Tuhan, saudara. Kalau mungkin saudara belum berani, minta sama Tuhan supaya saudara diberikan keberanian oleh Tuhan. Jadi dikatakan begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, saudara. Saudaraku, ini kita ngomong fair-fairan aja ya. Saudara sadar nggak? Kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, kita dapat gaji, kita dapat penghasilan. Jujur nih saudara, itu uang siapa, saudara? Uang siapa, saudara? Uangnya Tuhan yang dititipkan kepada kita. Memang kita boleh berkata, ya itu uang saya Pak, karena yang bekerja saya. Iya, tetapi sekali lagi, saudara, mari kita tanamkan dalam diri kita, saudara, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ya, artinya, saudara, kalau kita bisa punya penghasilan, kita bisa punya gaji, kita bisa punya pendapatan, saudara, apalagi pendapatan yang mungkin buat kita itu maksimal, saudara. Saya mau berkata hari ini, semua yang kita miliki itu asalnya daripada Tuhan. Makanya, saudara, kalau kita punya satu pengertian itu, saudara, akan sangat mudah membantu kita untuk kita melakukan hal ini. Tapi sebaliknya, kalau kita berpikir ini kan kerjaan saya Pak, ini kan hasil keringat saya Pak, ini kan uang saya Pak. Ya, enak sekali gereja, enak sekali hamba Tuhan mengajak saya untuk menabur atau memberi persembahan buah sulung.
Mari kita, saudaraku, renungkan bersama-sama firman Tuhan hari ini. Salah satu, saudara, bentuk kita memuliakan Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Yaitu uang kita, saudara. Sekali lagi, Motherland nggak kekurangan uang, nggak. Tetapi kerinduan Tuhan hari ini melalui apa yang disampaikan hari ini, ketika kita taat melakukannya, saudara, maka ayat yang ke-10, saudara, ya, di ayat yang ke-9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka dikatakan ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan, apa dikatakan firman Tuhan, saudara? Diisi separuh. Salah ya, saudara, ya. Diisi penuh. Iya kan? Bahkan tidak hanya penuh, saudara, tetapi sampai melimpah, saudara. Sampai melimpah itu artinya sampai kita katakan nggak nampung, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang hanya menangkap ayat yang ke-10-nya saja. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan sampai melimpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudaraku, saya mau terang-terangan sama kita hari ini, saudara. Ayat yang ke-10 tidak akan pernah terjadi kalau ayat yang ke-9 belum pernah kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Ya. Ayat yang ke-10 itu memang kerinduan Tuhan, saudara. Tetapi percayalah, yakinlah kalau ayat yang ke-10 ingin terjadi dalam kehidupan kita, saudara, maka ayat yang ke-9 harus kita lakukan. Muliakanlah Tuhan dengan uangmu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, saudara. Buat saya, saudaraku, ya, awal saya ngerti ini persembahan buah sulung, ya. Sepengertian saya dulu, saya bilang dulu, saudara, ya. Saya kerja pertama, lalu saya punya penghasilan, itulah seluruhnya saya memberi. Saya kasih gitu ya. Tapi semakin saya ngerti firman Tuhan, saudaraku, ternyata persembahan buah sulung itu adalah persembahan di awal tahun, saudara, ya, yang harus kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Itu pengertian yang sebenarnya. Dikatakan di dalam ayat ini, saudaraku, ya, dikatakan di dalam ayat ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Nanti akan kita lihat ayat-ayat yang berikutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya persembahan buah sulung ini adalah persembahan khusus. Katakan bersama-sama dengan saya, khusus. Ya, yang kita persembahkan di awal tahun, saudara, ya, di awal tahun, dan itu menjadi persembahan yang pertama di tahun itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang banyak pandangan, banyak komentar, banyak kritik, banyak orang-orang yang mungkin ya karena mereka belum nangkep, nggak ngerti, saudara, mereka akan berkata bahwa buah sulung tuh nggak kayak gitu. Tapi pengertian kita hari ini, saudara, buah sulung itu adalah hasil pertama dari bulan yang pertama dan seluruhnya itu kita persembahkan di hadapan Tuhan. Nanti akan saya kasih tipnya, saudara, supaya paling nggak kita paham akan hal ini. Saudara, dikatakan di dalam ayat ini, saudaraku, biar hari ini ketika kita mendengarnya, kita meresponi apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Yang percaya katakan amin. Mari saudara, dikatakan begini, makna persembahan buah sulung bagi orang percaya adalah salah satu bukti bahwa yang pertama dikatakan sikap hati kita percaya dan kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita bersandar sama pengertian kita sendiri, saudara, waduh, gak mungkin lah, waduh, sayang, waduh, enak aja, dan seterusnya. Tapi hari ini, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, di dalam kitab Amsal, saudara, yuk lihat sebentar, saudara, Amsal pasal yang kelima, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Yuk lihat sebentar, saudara, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, yuk mari baca bersama-sama dengan saya. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, saudara, makna buah sulung bagi orang percaya, dikatakan sikap hati kita yang bersandar kepada Tuhan Yesus, dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tadi yang saya bilang, saudara, kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, enak aja. Yang kerja saya, yang menikmati gereja. Yang kerja saya, yang seneng gereja. Saya cuma bilang begini buat kita semua hari ini, saudara. Kalau kita belajar bersandar kepada pengertian Tuhan, saudara, maka waktu kita mendengar akan hal ini, saudara, oh iya, ternyata selama ini saya belum melakukan.
ternyata selama ini saya belum taat, ternyata selama ini saya belum benar seperti itu. Tapi hari ini saudara, ketika kita bersandar kepada perintahnya Tuhan, pengertiannya Tuhan, saudara, maka dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, maka kita akan dimampukan untuk nanti awal tahun depan, saudara, kita mempersembahkan persembahan khusus di awal tahun, yaitu persembahan buah sulung. Mari hari ini kita lihat, saudaraku, ya. Ayat 9 dan ayat yang 10, ayat yang di dalam kitab Amsal tadi, saudara, itu akan dapat terjadi ketika ayat yang kelima itu kita lakukan dalam hidup kita. Jangan bersandar pada pengertian sendiri, jangan bersandar pada pengertian orang lain, apalagi pengertian yang salah, saudara. Kalau kita ngomong buah sulung ini kepada gereja yang lain, kepada orang Kristen yang lain, belum tentu mereka bisa nangkep. Tapi hari ini, saudara, firman Tuhan ini khusus, saudara dan saya dengar, biarlah kita, kalau kita nggak ngerti, saudara, mohon maaf nih, kalau kita nggak ngerti ini, saudara, mendingan kita tanya sama Tuhan, sampai Tuhan kasih pengertian buat kita. Ada, dulu sih, saudara, dulu, sekarang udah nggak ada. Di tempat kami, ketika tahun lalu kan disampaikan juga, ada yang komen, tapi nggak langsung ke saya, ke orang yang lain, jemaat yang lain. Kok itu khotbahnya begitu ya? Enakan gereja, saya yang kerja, suruh persembahan, suruh buah sulung. Saudaraku, mohon maaf nih saudara. Kalau kita nggak ngerti, belum nangkep saudara, ya, tanyalah sama Tuhan. Jangan ngomong, maaf nih ya saudara, jangan ngomong ke orang yang maaf, yang sama-sama nggak ngerti. Nanti kalau kita ngomong sama-sama orang yang nggak ngerti, saudara, ujung-ujungnya nanti saudara akan mungkin, berontak akan firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak ngerti, sudah no comment, nggak usah ngomong, ya. Kalau kita ngerti, lakukan, saudara. Kalau kita belum ngerti, minta sama Tuhan pengertian supaya kita dikasih mengerti. Dan ketika kita dikasih mengerti, kita berani untuk melakukannya. Yang sepakat katakan amin. Jadi saya tanamkan untuk jemaat di tempat kami pun, saudara, kalau nggak ngerti, udah nggak usah ngomong. Ya, daripada nggak ngerti ngomong sama orang yang nggak ngerti, ujung-ujungnya malah gosip, saudara. Ujung-ujungnya malah miring, saudara. Ya, tetapi ketika kita belum ngerti, saudara, minta sama Tuhan, kok tadi saya dengar firman Tuhan kayak gini ya? Apa yang harus saya lakukan? Dalami firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lalu minta sama Tuhan untuk saudara diberikan kemampuan dan keberanian untuk melakukannya. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, kerinduan Tuhan melalui pemimpin kita, gembala rayon kita, gembala pembina kita, saudara, gereja Tuhan yang ada di penggembalaan GBI Jalan Gatot Subroto, semua orang yang ada di dalamnya, semua adalah orang-orang yang taat. Ketika kita menjadi orang yang taat, saudara, ketika kita menjadi orang yang taat, Tuhan pasti akan berkati kita berlimpah-limpah. Sekali lagi, bukan bersumber kepada berkatnya, saudara, tetapi bersumber kepada ketaatannya. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama dikatakan ini adalah sikap hati kita, percaya, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi bersandar kepada pengertiannya Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara, yang kedua, saudara, buah sulung ini adalah komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Nehemia, yuk kita lihat bersama-sama, saudara, kitab Nehemia pasal yang ke-10, Nehemia pasal yang ke-10, ayat yang ke-35, Bapak dan Ibu, kita akan lihat bersama-sama. Nehemia pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Mari kita baca bersama-sama ya. Yuk, ayat yang ke-35, satu ayat saja. 1 2 3. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Yang mengerti katakan amin. Jadi dikatakan di dalam ayat ini, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil pertama dan dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Dikatakan dalam ayat ini, saudara, ayat ini merupakan salah satu komitmen yang dinyatakan oleh Imam Lewi, saudara, bersama dengan umat yang awam, artinya mereka yang belum ngerti benar tentang firman Tuhan. Tetapi mereka, saudaraku, ya, dikatakan mereka nggak terlalu ngerti. Tetapi ketika mereka tanya sama Tuhan, mereka minta petunjuk sama Tuhan, saudara, akhirnya buah sulung ini mereka lakukan, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan hari ini buat kita semua, buah sulung itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Ya, buah sulung ini adalah komitmen kita kepada Tuhan. Keyakinan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Saya mau bilang begini, saudara. Saya bisa berdiri hari ini, kita bisa ada di tempat ini hari ini.
Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan sudah baik buat kita, buat usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, saudara, maka kita punya komitmen kepada Tuhan. Setiap awal tahun, 1 tahun sekali, ini di luar perpuluhan, saudara ya, di luar perpuluhan. Saya akan memberikan persembahan khusus bagi Tuhan. Nehemia mengajarkan, di dalam kitab Nehemia mengajarkan, saudaraku, ya, dikatakan setahun sekali. Nanti saya akan kasih tipsnya, saudara. Yang pertama adalah sikap hati kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi kepada pengertian Allah. Yang kedua, ini adalah komitmen kita kepada Tuhan. Karena begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita punya satu komitmen, satu tekad untuk kita mempersembahkan buah sulung, memuliakan Tuhan melalui harta yang Tuhan percayakan buat kita. Itu yang kedua. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dampaknya, saudara. Dampak dari persembahan buah sulung bagi kita, saudara, ketika kita taat melakukannya. Yang pertama dikatakan begini, saudara, mematahkan roh cinta uang. Saudaraku, sadar atau tidak sadar nih ya, sadar atau tidak sadar, uang itu adalah saingannya Tuhan. Sepakat nggak, saudara? Iya, saya mau bilang begini, uang itu adalah saingannya Tuhan. Awal saya waktu ngomong gini, ada orang yang nggak sepaham, karena mereka berpikir begini, Pak, uang itu kan ciptaannya manusia itu yang menciptakan Tuhan, tapi kenapa Bapak bilang uang itu saingannya Tuhan? Memang kalau kita cerna, betul, saudara, tetapi kenyataannya, saudaraku, ada sebagian orang yang lebih mementingkan uang ketimbang mementingkan Tuhan. Itu ada, tapi saya berdoa di tempat ini tidak ada. Saudara, dikatakan begini, saudara, kalau kita membaca Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, saudara, atau baca di Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan atau kepada Mamon. Kalau dia mengabdi kepada Tuhan, dia harus rela tinggalkan Mamon. Kalau dia mengabdi kepada Mamon, dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Itu artinya, saudaraku, dikatakan uang itu adalah saingannya Tuhan. Saya lupa ya, gembala pembina kita beberapa kali mengatakan Alkitab mencatat sekian ratus kata tentang uang. Ya, saya lupa itu berapa ratus gitu ya. Itu artinya, saudaraku, sebegitu banyaknya uang ditulis di dalam firman Tuhan, sehingga dikatakan itu adalah saingannya Tuhan. Saya membenarkan bahwa uang itu saingannya Tuhan. Kenapa, saudara? Banyak orang demi uang merelakan meninggalkan imannya. Demi uang merelakan meninggalkan keyakinannya. Demi uang rela meninggalkan pelayanannya. Itu terjadi, saudara. Saya mau bilang buat kita hari ini, saudaraku, memang kita perlu uang. Betul, saudara? Ada yang nggak perlu uang di sini? Semua perlu uang. Banget, saudara. Pakai banget lagi. Cuman saya mau bilang begini, saudara, ada satu kesaksian. Senin kemarin, saudara, saya itu berkantor di Regensi 1, di subrayon kami di Regensi 1. Senin yang lalu, saudara, waktu saya pergi ke kantor, sekitar jam 8 begitu, saya lihat di samping gereja Regensi 1, kalau Bapak dan Ibu pernah ke Regensi 1 begitu, itu ada pabrik sedotan, saudara. Sedotan untuk minum es begitu. Pabrik itu awalnya kecil, hanya satu rumah, dan itu home industri rumah tangga begitu. Dimulai dari tahun 2003, pabrik sedotan itu. Lalu berkembang, maju, saudara. Nah, saudara, kemarin hari Senin, itu ada bendera kuning di depan rumah atau pabrik itu, saudara. Saya taruh motor, kebetulan ada satpam, saya tanya sama Pak Satpam, Pak, kok ada bendera kuning, siapa yang meninggal? Pak Satpam ini bilang begini, bosnya meninggal. Bos sedotan itu. Ya, saya mohon maaf ini saya hanya cerita. Saudaraku, saya berkali-kali ngobrol sama bosnya ini. Bosnya ini masih muda, umur 46 tahun. Di atas saya dikit lah, umur 46 tahun. Saudaraku, menurut cerita anak buahnya, saya beberapa kali ngobrol dengan sopir mobil boxnya. Bosnya ini rumahnya 11. Rumah gede-gede, saudara. Rumah besar-besar 11. Banyak apa sedikit? Banyak.
Kita satu aja. 11 rumahnya. Mobil mewahnya, bukan mewah ya, setingkat sekelas Fortuner lah begitu. Ya, mobil-mobil yang lumayan mahal menurut saya, saudara. Itu ada 4. Mobil boxnya ada 4. Karyawannya ratusan. Menurut saudara, dia tergolong orang kaya atau orang miskin? Kaya, ya. Saudara, saya mau bilang begini, saudara. Senin yang lalu, saudara, saya melihat bendera kuning, lalu saya tanya, ternyata bosnya yang meninggal. Saya tanya, sakit apa? Enggak ada sakit, Pak. Cuman malam jam 11 ketika anak buahnya telepon karena mesinnya ada masalah di bawah, dia tinggal di atas, turun ke bawah, saudara, lalu nggak tahu kenapa akhirnya jatuh, saudara, nggak ketahuan orang, nggak ketahuan siapa-siapa, karena istrinya udah tidur, anaknya udah tidur, saudara, lalu jatuh ke lantai, habis turun dari lantai 2, saudara, maaf, mengeluarkan darah di hidungnya, mungkin sudah kata istrinya sih, waktu kemarin kami melayat, saudara, mungkin udah setengah jam lebih Pak baru ketahuan, karena darah di hidungnya ini udah mengering. Saudaraku, saya tanya sama istrinya, sakit apa Bu sebelumnya? Tahu saya nggak ada sakit apa-apa. Saudaraku, satu pengertian buat kita semua hari ini, saudaraku, ya, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, saudara, pergunakanlah kesempatan dengan baik. Dari apa yang saya sampaikan ini adalah, uang itu memang kita perlu, saudara. Tapi yang namanya hidup ini, saudara, tidak pernah tergantung dengan uang. Yang saya bilang tadi, saudara, rumah 11, mobil 8, saudara, karyawan ratusan, saudara. Tapi kalau nyawanya sudah diambil Tuhan, saudara, uang itu nggak akan bermanfaat. Betul apa betul, saudara? Iya, saya ngomong begini karena itu buat koreksi juga buat saya. Ternyata, iya ya, ini masih muda. Di atas saya sering ngobrol sama dia, saudara. Misalnya pas lagi keluar gitu, ngobrol gitu ya. Gimana Om, gimana Koh, saya bilang gitu. 46 tahun, saudara. Pas jaya-jayanya lah saya bilang. Tapi yang namanya uang, saudara, terkadang ada waktunya nggak bisa memberikan keselamatan, nggak bisa menyembuhkan, saudara. Coba kalau tahu dia sakit, pasti udah diberobatin karena dia punya uang yang banyak. Tapi kan namanya hidup, saudara, nggak ada orang yang tahu, saudara. Jadi hari ini, saudaraku, ketika kita memberikan buah sulung, saudara, yang pertama dikatakan kita sedang mematahkan roh cinta akan uang. Uang kita perlu, uang kita butuh, tetapi uang bukan segala-galanya. Kalau nyawa kita diambil sama Tuhan, tidak ada yang pernah bisa menghalanginya. Uang banyak, ya boleh sih, tetapi kalau akhirnya seperti itu, buat apa juga, saudara? Ya, jadi pengertian ini buat kita semua, biarlah kita mengabdi kepada satu hamba, yaitu kita mengabdi kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan kepada uang, bukan kepada mamon, sekalipun kita butuh, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dampak persembahan buah sulung bagi kita, saudara, maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan yang sangat berlimpah dalam hidup kita. Katakan bersama-sama dengan saya, sangat berlimpah. Saudara, kalau kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudara, di situ dikatakan, saudara-saudara kita, ya, yang dikatakan, yuk baca dulu deh, saudara, ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ke-8, supaya kita paham, saudara, ya, 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yuk, mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, jemaat di Makedonia itu terkenal jemaat miskin, saudara. Tetapi mereka kelimpahan di dalam hal memberi. Saudara, yang kedua dikatakan ketika kita taat melakukan persembahan buah sulung ini, saudara, maka kita akan mengalami kelimpahan, maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dulu, saudara, saya berpikir begini, jangankan buah sulung, per 10-an aja, saya nggak mau melakukannya dulu, saudara. Tapi ketika saya tahu firman Tuhan, ketika saya ngerti firman Tuhan, saudara, lalu dengan kekuatan Tuhan, saya berusaha supaya saya taat melakukannya. Ini bukan soal nominal, ya, bukan soal nominal. Nominal itu relatif, ya. Tetapi ini soal ketaatan kita kepada Tuhan. Saudaraku, ada orang yang berkata begini, Pak,
Saya nggak perpuluhan aja kurang, apalagi saya perpuluhan. Itu tadi kembali kepada kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Itu mengandalkan kemampuannya sendiri, pikirannya sendiri. Tetapi saudaraku, perpuluhan ini, persembahan buah sulung ini adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Saya dulu berpikir begini, belum ngasih aja, udah kurang, apalagi ngasih. Itu waktu saya belum tahu. Tapi ketika saya tahu firman Tuhan, saudara, ya pokoknya cukup nggak cukup, buat saya ngasih aja. Saya bilang begini, saudara, saya udah biasa miskin, ya dari kecil saya dari SD, SMP, SMA begitu, saya udah biasa hidup susah karena orang tua susah, ya. Dulu nggak pernah ngerti perpuluhan, nggak pernah melakukan perpuluhan karena memang ya nggak ada yang untuk dikasih. Tapi begitu tahu, saudara, beribadah mulai di Rayon 3 dari tahun 95, 96 seperti itu, saudara, saya merantau 95, kerja, lalu mulai ya ngerti firman Tuhan dikit-dikit, melakukan firman dikit-dikit, sampai dengan hari ini. Saudara, saya mau bilang begini buat saya, dulu berpikir saya begini, saya nunggu kaya dulu, baru saya mau memberikan persembahan buah sulung. Saya nunggu kaya dulu, baru saya taat melakukan perpuluhan. Ternyata pemikiran saya itu salah, saudara. Saya mikir begini, iya kalau sampai saya dikasih kaya. Kalau saya nggak kaya, artinya kan saya nggak pernah memberikan buah sulung atau perpuluhan. Bisa nangkap maksud saya, saudara? Ya. Iya kalau saya dikasih kaya. Kalau saya nggak kaya, masa sih seumur hidup saya nggak akan kasih persembahan buah sulung, saudara? Saya nggak kasih persembahan perpuluhan, saudara? Lalu Tuhan bukakan pengertian. Perpuluhan, persembahan khusus buah sulung, itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya, ketaatan. Ya. Ketika kita taat melakukan ini, saudara, Tuhan itu berkata, ujilah aku, kata Tuhan. Wah, kita ini suruh nguji Tuhan. Tuhan itu pencipta kita loh, saudara. Kok kita suruh nguji? Tetapi saya saksikan begini, saudara. Ketika saya taat melakukannya, mohon maaf, saya tidak kekurangan, saudara. Saya bukan berarti, sudah berkelimpahan, banyak duitnya. Enggak juga. Ya. Artinya begini, ketika kita taat melakukannya, apa yang menjadi kebutuhan kita, itu dicukupkan oleh Tuhan. Saya bilang kebutuhan, bukan keinginan. Ya, apa yang menjadi kebutuhan kita itu dicukupkan oleh Tuhan. Saya mau bilang begini, saudara, kebutuhan itu relatif. Kebutuhan saya sama kebutuhan saudara bisa berbeda. Tapi yang jelas makanan saya nggak pernah kekurangan. Artinya makan saya nggak pernah kekurangan. Ya, Pak, tapi kok masih kurus? Ya, memang sengaja saya jaga supaya nggak gemuk-gemuk banget, saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan. Tuhan janji, saudara, makan, minum, sandang, papan, saudara, itu diberi Tuhan buat kita. Ketika kita taat untuk melakukannya. Awalnya saya nggak berpikir saya bisa punya mobil juga, enggak, saudara. Enggak. Apakah pernah berpikir? Enggak. Tapi ketika saya taat melakukannya, bagian saya, Tuhan, saya mau taat aja lah. Kurang itu urusan nanti. Ya. Tapi sampai dengan hari ini, mohon maaf, saudara. Saya nggak pernah punya utang di, maaf ya, orang-orang yang lain. Kalau utang di bank karena ada kebutuhan, itu lain. Karena memang perlu dan memang saya tahu kekuatan saya untuk membayar, saya ada. Tetapi artinya begini, saya nggak punya utang di mana-mana, saya nggak pernah kekurangan, nggak pernah minta siapa-siapa, artinya minta ke orang, begitu enggak. Saya cuma bilang begini, ketaatan itu akan menghasilkan buah. Ya, dikatakan mengalami apa yang dikasih oleh Tuhan, dikasih karuniakan oleh Tuhan, kesehatan. Saya mau bilang begini buat saya, Bapak Ibu Saudara. 24 tahun saya merantau di Tangerang, mohon maaf nih saudara. Kena jarum suntik belum pernah. Ya, minum obat, katakanlah obat dokter begitu, paling ya jarang sekali, bisa dibilang 5 tahun sekali. Saya dan istri saya dan anak saya, saudara, maaf nih, tergolong bukan minta ya, tapi Tuhan berikan kesehatan yang sempurna buat kami. Saya merasakan itu adalah kasih karunia Tuhan, saudara. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kami dalam keluarga harmonis, ya, kami dalam pelayanan, kami juga bisa maksimal, saudara. Itu adalah kemurahan Tuhan. Mari hari ini, saudaraku, dampak dari ketika kita taat melakukan ini, saudara, maka kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Di keluarga, sekalipun mungkin terkadang, nggak sering, ada percekcokan, ada beda pendapat. Tapi itu hal yang kecil untuk kami selesaikan. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kami.
Saya berdoa, saudara. Yang pertama, dampak ketika kita melakukan ini. Yang pertama, kita mematahkan roh cinta akan uang. Yang kedua, kita akan mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Keluarga kita diberkati Tuhan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dilimpahkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, saudara, dampak yang ketiga, saudaraku, kita akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Saudara mau mengalami berkat Tuhan yang berlimpah? Seperti yang dituliskan di ayat yang ke-10 tadi, saudara, dikatakan di ayat yang ke-10 tadi, saudaraku, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, saudara. Yang ketiga ini, mengalami berkat Tuhan dengan melimpah-limpah. Saya mau bilang hari ini, saudara, ketika kita menabur uang, ketika kita mempersembahkan uang, maka kita akan juga menuai uang. Percaya katakan amin. Ya, itu prinsip, saudara. Ketika kita mempersembahkan uang, menabur uang, kita juga akan menerima uang, menuai uang, saudara. Kita ini ngomong uang, ya. Tapi sekali lagi, bukan masalah nominalnya, tetapi ketaatan kita untuk kita memuliakan Tuhan melalui harta, uang yang Tuhan percayakan buat kita. Simpelnya begini, saudara. Simpel, ini contoh saja. Katakanlah saya punya gaji 10 juta. 1 juta. 1 juta. Contoh kalau gini perpuluhan. Kalau kita ngomong perpuluhan, 1 juta perpuluhannya berapa, saudara? 100.000. 100.000 aja susah untuk memberi, saudara. Tuhan tahu, kamu dikasih 1 juta aja susah, ngulangin 10.000. Kasih 2 juta lebih susah lagi. Kasih 10 juta tambah lebih susah lagi. Saudara kan dikasih Tuhan, Tuhan tahu, saudara. Kalau kita taat setia di dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Saya mulai perpuluhan, saya ingat sekitar, berapa tahun yang lalu itu, sekitar 150.000, saudara. Saya mulai lakukan itu. Doa istri saya, doa saya, bukan hanya ratusan ribu, tapi bisa sampai jutaan perpuluhannya. Ya, kita mungkin katakan Pak saya baru 200.000, nggak apa-apa, setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang besar. Tapi ketika dikasih perkara yang kecil aja belum setia, saudara, Tuhan mungkin berkata, ya kamu yang kecil aja belum setia, boro-boro dikasih yang jutaan, mungkin malah digegem, saudara, tahu digegem? Dipegangin kuat-kuat, saudara, sayang sekali, gitu ya. Saya mau bilang begini, Tuhan rindu mengasihi kepada saudara perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tuhan rindu kasih kekayaan saudara yang lebih besar lagi. Tapi intinya, saudara, ketika kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita, harta yang Tuhan titipkan buat kita, saudara, maka Tuhan akan percayakan kepada setiap kita perkara-perkara yang lebih besar lagi. Saudaraku, tipsnya adalah yang pertama, saudara, bulatkan tekad, ya, untuk melakukan apa yang kita dengar hari ini. Itu tipsnya, bulatkan tekad. Jangan, istilahnya bersandar kepada pengertian kita sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tipsnya ini begini, saudara. Akhir tahun, biasanya kita dapat THR yang Kristen, begitu ya, perusahaan Kristen atau kantor. Biasanya kita dapat gaji ke-13, saya full timer, saudara. Saya ada di gaji 13. Nah, dari hasil itu yang saya simpen, saudara, untuk saya hidup di bulan berikutnya, bulan Januari, saudara, ya, pakai uang itu. Nanti gaji Januari itulah yang saya persembahkan untuk buah sulung. Sekali lagi, ini tergantung penanggapan saudara, ya. Tapi saya sudah melakukannya, ya. Saya terima THR, saya terima PK13, saya simpen, saya buat pakai untuk bulan Januari. Bulan Januari yang saya terima, itu saya persembahkan ke Sentul, saudara, ketika kita di doa pengerja, itu untuk persembahan buah sulung. Ini seperti itu, ya. Tapi sekali lagi, tergantung kepada saudara. Tapi saya mau sampaikan buat kita semua hari ini, kalau saudara nangkep, saudara lakukan. Tapi kalau saudara belum nangkep, nggak usah ngomong ke kanan atau ke kiri. Tanya sama Tuhan, minta pengertian sama Tuhan, lalu saudara lakukan. Pak, saya belum berani kalau 100%. Tanya sama Tuhan. Tuhan yang akan tuntun saudara. Ya. Tapi saya sudah melakukan itu. Lalu yang berikutnya, saudaraku, jauhkan keraguan lawan setiap godaan. Pak, belum bayar listrik, belum bayar itu, belum bayar ini, belum bayar itu. Itu pasti ada. Iya, saya mengalami itu.
Saya awalnya juga belum bisa 100%, saudara. Tapi ketika Bunda Christine, Ibu Christine berkali-kali ngomong itu, ternyata ketika diatur-atur, ketika diaturin, saudara, akhirnya bisa, saudara. Tahun kemarin saya udah 100%. Saya mau bilang begini, jauhkan keraguan, lawan setiap godaan, ya, dan itu akan mengintimidasi kita. Pasti kamu kurang, pasti kamu kurang, pasti kamu kurang. Lawan itu, saudara. Memang nggak mudah, memang nggak mudah. Lalu yang keempat, lakukan dengan segenap hati, ya, dengan ucapan syukur, bukan karena paksaan, tapi karena bukti bentuk kita mengasihi Tuhan. Setuju, katakan amin. Hari ini, saudara, ketika saya taat melakukannya, jujur saya berkata buat kita semua, saya nggak pernah kekurangan. Saya nggak pernah kekurangan. Mohon maaf, saudara, ya, sekali lagi, nggak pernah kekurangan. Saya nggak minta pun Tuhan bisa beri, saudara. Ya, saya nggak, Tuhan, saya minta ini, saya minta itu, saya minta ini. Enggak. Tapi Tuhan bisa beri, saudara. Mohon maaf, bukan untuk kesombongan. Saya nggak pernah ambisi punya rumah lebih dari satu, nggak punya ambisi, saudara. Sekali lagi, dulu waktu masih kecil, orang tua kami nggak punya rumah, nggak punya tanah untuk bangun rumah. Ini mohon maaf sekali lagi, ketika saya taat melakukannya, rumah bukan hanya satu yang dikasih Tuhan, saudara. Mohon maaf nih, saudara. Bukan untuk bersaksi, untuk kesombongan, enggak. Tapi saya mau sampaikan buat kita semua. Ketika kita taat, saudara, hari ini Tuhan percayakan kami rumah ada 3. Bukan sombong. Saya nangis sama Tuhan kalau saya sombong, saudara. Tapi intinya begini, saya dulu susah, saya dulu orang nggak punya, saya dulu orang miskin. Bapak saya tukang becak, saudara. Tapi ketika saya ngerti firman Tuhan, saya melakukan firman Tuhan, saudara. Saya melakukan dengan segenap hati, bukan dengan paksaan, karena saya benar-benar mengasihi Tuhan. Saya mau bilang begini sama Tuhan, Tuhan, bagian saya mau lakukan aja. Itu urusannya Tuhan. Saya nggak pernah ambisi, saudara. Saya pikir ngapain sih punya rumah lebih dari satu, toh nggak dibawa mati. Tapi Tuhan sanggup beri, saudara. Saya nggak pernah minta Tuhan, saya minta buat saya satu aja, saya tinggalin udah cukup. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menyombongkan, enggak. Saya tahu diri saya tahu Tuhan saya, ya. Saya mau bilang begini, kita nggak minta pun kalau kita taat, Tuhan beri, saudara. Tuhan beri, saudara. Sekali lagi, biar hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kalau saudara nangkep, lakukan dengan segenap hati. Kalau saudara belum nangkep, doa sama Tuhan, minta pengertian sama Tuhan. Tundukkan kepala kita, saudara.